Wanita paruh baya dibegal, punggung ditusuk. 110 hektar hutan Toba terbakar. Lahan tak produktif disulap jadi lokasi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, seorang wanita paruh baya di Kota Medan dibegal 3 pria di Jalan Sempurna Ujung. Korban sempat melawan namun ditusuk pelaku. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik ketika 3 pelaku melintas menggunakan sepeda motor berwarna merah. Rekaman ini sebelum pelaku membegal sepeda motor milik Sherly Tambunan di Jalan Sempurna Ujung. Beberapa menit kemudian, ketiga pelaku kembali terekam CCTV yang sama, kembali melintas namun dengan 2 sepeda motor. 1 sepeda motor tambahan merupakan sepeda motor korban yang dirampas secara paksa oleh ketiga pelaku. Tidak hanya merampas motor, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area mengejar dan berhasil menangkap 3 pelaku. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra menyebut salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus pencabulan. Di mana yang bersangkutan adalah petugas cleaning service ketika akan bekerja di tepat di Jalan Sempurna, dibuntuti oleh ketiga pelaku. Kemudian di antara mereka berusaha menghentikan dan melakukan penikaman. Sebanyak beberapa tusuk berada di bahu sebelah kiri, di bahu dada sebelah kiri, sehingga korban terjatuh. Ketiga pelaku telah ditahan dan terancam penjara selama 5 tahun sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pembegalan pengendara ojol di Medan terekam CCTV. Pelaku berjumlah 6 orang. Korban sempat ditabrak sebelum dirampok. Petugas unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 2 dari 6 pelaku pembegalan motor pengendara ojol yang terjadi di Jalan Adam Malik akhir Juni lalu. Saat itu korban akan menjemput penumpang di Jalan Putri Hijau. Namun saat di Jalan Adam Malik, korban ditabrak pelaku hingga terjatuh. Peristiwa ini sempat terekam CCTV. Setelah diidentifikasi, petugas kemudian memburu pelaku. Di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Belawan, petugas juga terpaksa melumpuhkan salah seorang pelaku karena melawan petugas. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyebut komplotan pelaku tercatat sudah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan modus yang sama. Dengan modus perampasan di tengah jalan, tepatnya di Jalan Adam Malik. Di tempat rawan, sepi, itu pun di jam rawan juga, di pukul 3 ya, pukul 3 dini hari. Ya, modusnya target seorang diri, kemudian pelaku sekitar 6 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor. Modusnya yaitu memepet korban dari segala arah dan menyergap. Kemudian setelah diancam dengan menggunakan senjata tajam, si pelaku tersebut menyerahkan sepeda motor, kemudian ditinggal, gitu ya. Nah, 2 yang kita amankan, nanti yang 4 DPO. Kita tinggal menunggu waktu dan tempat. Sudah tersingkap, belum tertangkap. Yang ambil. Kini 4 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran petugas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang ayah dan anaknya terlibat dalam pembunuhan seorang pemuda di Jalan Tanjung Selamat, Deli Serdang. Polisi mengungkap kasus ini dipicu karena hilangnya handphone teman korban. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan ayah dan anak ini terjadi awal Juli lalu di Jalan Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang.
Kejadian bermula saat handphone Reza yang merupakan teman korban Wahyu Agung dicuri pelaku. Handphone kemudian dijual oleh pelaku. Kasus ini sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun belakangan pemilik handphone tetap menaruh dendam dan selalu berselisih. Puncaknya pertengkaran terjadi pada 3 Juli lalu. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak merencanakan untuk menyerang Reza. Dengan membawa senjata tajam, anak pelaku bernama Hendra terlibat perkelahian dengan Reza. Tak berselang lama, ayah pelaku turut dalam perkelahian, namun sempat dihalangi oleh korban Wahyu. Disinilah Wahyu dianiaya hingga meninggal dunia. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut kedua pelaku telah diamankan. Para pelaku merupakan pecandu narkoba dan ayah pelaku merupakan residivis. Juga seorang residivis pernah dihukum dalam kasus 363, kemudian juga positif narkoba dua-duanya. Anak dan bapak ini positif narkoba. Ini menjadi keberatan kita. Kita akan melakukan tindakan hukum secara keras dan tegas. Konstruksi pasalnya juga 340. Sementara itu, Usman Lubis yang merupakan orang tua korban berharap agar pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya agar tidak ada lagi korban lain. Nah, dihukum yang seberat-beratnya, Pak, ya? Iya. Supaya yang lain itu tidak semena-menanya aja dia buat. Karena semua manusianya kan punya harga diri, biar jadi pelajaran sama yang lain. Jangan sembarangan aja. Ya kalau ada masalah selesaikanlah secara baik-baik, ya kan? Jalurnya bukan. Kedua pelaku telah ditangkap di 2 tempat berbeda dan telah ditahan Polsek Sunggal. Ayah dan anak tersebut terancam penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Hutan Toba terbakar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, kemarau disertai angin kencang picu kebakaran hutan di kawasan Toba, Sumatera Utara. 110 hektar kawasan hutan Danau Toba terbakar. Kebakaran berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir. Sebanyak 110 hektar hutan dan lahan di kawasan perbukitan Danau Toba ludes terbakar. Beberapa kali kebakaran dalam 1 bulan membuat kerusakan hutan cukup parah. Selain di Kabupaten Samosir, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Toba. 3 titik lokasi kebakaran tepat di perbukitan lingkar luar Danau Toba, yaitu di perbukitan Sibodiala, Kecamatan Balige, perbukitan Tolong, Kecamatan Tampahan, dan perbukitan Kaldera Toba di Kecamatan Ajibata. Kemarau dan angin kencang memicu api dengan cepat melahap lahan kering yang sangat mudah terbakar. Selain penyemprotan dari mobil pemadam kebakaran, proses pemadaman hanya bisa dilakukan secara manual. Warga yang tinggal di pinggir hutan diimbau untuk tidak melakukan pembakaran apapun. Saya menyampaikan himbauan dulu kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, terutama yang pemukimannya bersebelahan dengan kawasan hutan, tolong jangan melakukan pembakaran, baik itu pembersihan untuk lahan perkebunan, perladangan. Sebisa mungkin hindari karena kondisi angin yang sangat cepat berputar dan arahnya sulit untuk diprediksi. Nah, terkait mengenai luas areal yang terbakar sampai saat ini hasil ground check kami sudah ada kurang lebih 110 hektar itu yang berada di kawasan hutan dan di lahan masyarakat. Jadi berupaya yang kita lakukan, kondisi sekarang memang hanya harapan kita mudah-mudahan hujan segera turun sehingga membantu dalam hal pemadaman dan membasahi serasa tanah yang gampang terbakar. Tapi saat ini kondisi seperti kemarin kami di puncak yang persis di belakang saya yang terbakar, kami lakukan penyekatan sehingga bisa terhindar dia karena arahnya kemarin menuju Dolok Tolong. Paling itu yang bisa kami lakukan. Hal ini disebabkan oleh kondisi medannya yang sangat terjal, rata-rata terjal. Kalau langsung menyerang langsung sangat berisiko kepada petugas kita. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, dan Pemadam Kebakaran Manggala Agni
hingga kini masih terus berupaya keras memadamkan api agar tidak semakin meluas. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Saudara, konflik bangunan sekolah antara pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan sekolah Madrasah Al-Wasliyah di Kecamatan Galang membuat proses belajar mengajar terhenti. Hingga hari kedua, siswa belum bisa belajar di ruangan. Proses belajar mengajar di sekolah Madrasah Sanawiyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang terganggu. Hingga hari kedua, Selasa kemarin, siswa belum dapat belajar di ruangan. Hal ini disebabkan pihak pemerintah kabupaten menyegel gerbang sekolah karena telah sepakat dengan pihak sekolah untuk tidak menggunakan bangunan sekolah selama proses sengketa. Kadis Kominfo Deli Serdang, Khairul Azban, mengatakan kedua pihak sudah sepakat untuk tidak menggunakan bangunan sekolah tersebut. Sekolah tersebut disebutkan merupakan aset Pemkab Deli Serdang yang sebelumnya digunakan oleh siswa-siswa SMP Negeri 2 Galang, sedangkan tanah sekolah adalah milik Al-Wasliyah. Sebenarnya kedua belah pihak sudah melaksanakan kegiatan musyawarah terkait untuk penyelesaian masalah terkait dengan sekolah dan lahan di SMP 2. Nah, sudah ada kesepakatan, bahkan berita acara yang mana kedua belah pihak itu menyatakan bahwa gedung sekolah SMP 2 itu untuk sementara dikosongkan. Nah, artinya dikosongkan di situ ada kesepakatan bahwa untuk sementara di standpaskan karena memang. Sementara itu, Muhammad Amin, Ketua Pimpinan Cabang Al-Wasliyah Galang, mengatakan untuk saat ini pihak sekolah masih memindahkan sejumlah barang-barang yang ada di ruangan untuk dibawa ke gedung induk Al-Wasliyah. Sebagian siswa akan belajar di gedung induk, namun karena keterbatasan ruang, maka pihak Al-Wasliyah membangun tenda di halaman sekolah. Al-Wasliyah berharap perhatian pemerintah demi kenyamanan belajar mengajar. Kalau batas sih tidak, tapi kita minta petunjuk selanjutnya. Untuk sekarang ini karena memang kita harus mengambil mebeler, kita ambil dulu mebelernya. Kita manfaatkan di gedung 1 agar bisa anak-anak belajar dengan full di gedung 1 dulu. Nah, nanti kalau memang tidak bisa kita tampung di sana pun, karena siswa kita banyak, tidak tertampung di lokasi itu, apa boleh buat, kita tetap untuk belajar di luar gedung. Jangan belajar ya di luar gedung, belajar lingkungan lah. Sebelumnya, konflik tanah dan bangunan di sekolah ini berlangsung sejak tahun 1986. Namun, pecah sejak tahun 2024 saat ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang menempati gedung ini. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih informasi gedung sekolah, saudara, konflik sekolah Al-Wasliyah di Deli Serdang sudah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah kabupaten dinilai layak memberikan gedung tersebut untuk kebutuhan pendidikan. Konflik gedung sekolah Al-Wasliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dalam waktu dekat, Bobi akan menjumpai Bupati Deli Serdang untuk mengetahui persoalan penyegelan gedung sekolah yang berdampak pada terlantarnya ratusan siswa. Bobi berharap agar siswa dapat tetap melaksanakan proses belajar di gedung sekolah tersebut meski dalam penyelesaian sengketa. Katanya Deli Serdang sudah mau menyerahkan aset gedungnya ya, tapi ada proses memang. Selama proses ini sebaiknya memang sekolahnya diperbolehkan untuk anak-anak masyarakat kegiatan belajar. Biasanya gimana? Ya sebelumnya sudah pernah ya, sudah ada kesepakatan juga. Kalau saya kemarin terakhir saya tanya dengan Pak Bupati, tinggal pelaksanaan di lapangan. Makanya besok rencananya mau kita ajar. Ratusan anak sekolah Al-Wasliyah sudah 2 hari tidak bisa menjalankan proses belajar mengajar akibat gedung disegel. Penyegelan hanya karena konflik pihak yayasan dengan pemerintah kabupaten terkait kepemilikan gedung. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tidur jadi lokasi agrowisata, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Karo mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga terjadi sejak bulan Mei lalu. Pasokan beras di Kabupaten Karo masih stabil. Sejumlah pasar tradisional masih memiliki pasokan yang cukup banyak. Seperti di pasar tradisional Roga, Kota Brastagi, pedagang masih memiliki stok cukup banyak. Namun, harga beras disebutkan terus mengalami kenaikan sejak bulan Mei. Kenaikan harga rata-rata dari Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terus terjadi dan dampak dari kenaikan harga ini, pembelian beras premium mengalami penurunan. Masyarakat banyak memilih untuk membeli beras medium. Dari Mei lah, yang lebih pastinya itu di bulan Mei. Tapi naiknya memang sedikit-sedikit, bertahap naik, nggak ada keturunannya, terus meningkat sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Ini merata ke seluruh merek beras atau seperti apa? Semua seluruh beras. Bang, itu harganya sampai berapa persen kenaikan? Sampai 3%, yang 5%, ada yang 2%. Tapi sedikit-sedikit naiknya. Tapi dalam satu pekan itu bisa sekali, 2 kali. Pedagang berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga beras karena dampak kenaikan ini akan membuat penjualan menurun. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, dinilai belum memenuhi kriteria penting, Geopark Caldera Toba, Sumatera Utara mendapat peringatan dan diberi kartu kuning oleh UNESCO. Lembaga dunia UNESCO yang fokus di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan memberi kartu kuning pada Geopark Caldera Toba. Setelah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, hingga kini dinilai belum maksimal. Badan pengelola dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan oleh UNESCO, yakni aspek warisan geologi, alam, budaya, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan. Menteri Pariwisata khawatir akan berdampak buruk pada pariwisata sehingga ia turun langsung ke Danau Toba. Awalnya ia mengunjungi Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, kemudian membuka konferensi internasional Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025. Ia juga menggelar rapat internal bersama Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati yang mengelilingi Danau Toba. Ia berharap pemerintah daerah komitmen untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria yang akan dilakukan validasi ulang oleh UNESCO Global Geopark pada tanggal 21 sampai 25 Juli ini. Jadi kami ingin bersama-sama bekerjasama mengembangkan Toba ini sebagai destinasi, tentu destinasi prioritas. Ya. Jadi kami akan bersama-sama membangun pariwisata ini dan mempromosikannya. Membangun itu dengan melibatkan masyarakat daerah lokal, UMKM, kebudayaan, misalnya vegetarian, ulos juga kita promosikan. Dan kita membuat travel pattern di mana wisatawan dari luar negeri bisa datang, misalnya mencari wastra dan mencoba makanan kuliner di sini. Seluruh pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten diminta untuk mempersiapkan serta memenuhi standar maupun kriteria dari UNESCO Global Geopark. Bila tidak ada perubahan, status Geopark Caldera Toba bisa mendapatkan kartu merah atau dikeluarkan dari UNESCO Global Geopark yang akan berdampak langsung terhadap menurunnya kunjungan wisatawan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini.
Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.